Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Banyak yang percaya kepada Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 10 ayat 41 dan 42. Dan banyak orang datang kepada Yesus dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepada Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang mendahului kehadiran Yesus di dunia. Yohanes Pembaptis mengharapkan manusia membuka hati, menerima, serta mengakui Yesus sebagai anak Allah. Pengakuan dan perkataan Yesus bahwa Dia adalah anak Allah mendapat sambutan berbeda. Ada orang Israel yang tak percaya, bahkan menganggap Yesus telah berbuat dosa besar, sebab Yesus menganggap dirinya anak Allah. Perkataan anak Allah secara tidak langsung mau mengatakan bahwa Yesus sama dengan Allah. Dan bagi orang Israel, pengakuan itu sangat tidak pantas. Sebagian orang Israel tetap melihat Yesus sebagai manusia biasa. Bagi mereka, tidak mungkin seorang manusia biasa dan sederhana bisa menyamakan dirinya dengan Allah. Maka orang Israel menjadi marah dengan Yesus. Yesus dianggap telah menghujat atau menghina Allah yang kudus dan mulia. Kemarahan dan kejengkelan mereka terhadap Yesus mendorong mereka melempari Yesus dengan batu. Yesus pun berusaha menghindar. Yesus tidak mau berhadapan langsung dengan mereka yang kurang memahami siapa Dia yang sesungguhnya. Saudara-saudari terkasih, Yesus tidak kehabisan cara untuk mewartakan kerajaan Allah. Ketika pewartaan Yesus ditolak di suatu daerah, Yesus memilih untuk pergi ke tempat lain, di mana ada orang yang mau membuka hati dan percaya kepadanya. Hal itu dapat dibuktikan dalam bacaan Injil hari ini. Yesus terpaksa menghindari orang-orang yang mau membunuhnya dengan pergi ke seberang Sungai Yordan. Untuk sementara, Yesus pun memilih tinggal di seberang Sungai Yordan, ke tempat Yohanes membaptis orang-orang. Yesus menghindari mereka yang membenci dan mau membunuhnya, karena Yesus tidak mau rencana Allah menyelamatkan manusia menjadi sia-sia. Sebab Yesus sendiri sadar dan tahu bahwa di antara mereka yang membenci dan ingin membunuhnya, terdapat banyak orang yang membuka hatinya untuk Tuhan. Dan kenyataan menunjukkan bahwa justru di seberang Sungai Yordan, Yesus lebih diterima dan dicintai. Di situ banyak orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, orang-orang yang mau melempari Yesus dengan batu bukan karena suatu pekerjaan baik yang Yesus lakukan, melainkan karena Yesus menghujat Allah dan menyamakan dirinya dengan Allah
meskipun Yesus hanya manusia biasa. Dengan kata, orang-orang Israel tidak mampu melihat karya Allah yang hadir dalam diri Yesus. Mereka hanya terpaku pada sesuatu yang kelihatan oleh mata manusia, bahwa Yesus manusia biasa. Sementara orang-orang banyak yang percaya kepada Yesus mampu melihat bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Sebab Yesus melakukan banyak mujizat dan keajaiban yang tidak pernah dilakukan oleh manusia biasa sebelumnya. Misalnya, tindakan Yesus membangkitkan orang mati. Sungguh, tindakan Yesus membangkitkan orang mati menjadi bukti bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Sebagai anak Allah, hampir semua doa dan permintaan Yesus dikabulkan oleh Allah. Yesus juga menunjukkan kedekatan dan persatuannya dengan Allah lewat cara-cara yang menakjubkan manusia. Yesus sangat berbeda dengan Yohanes Pembaptis yang datang untuk membuka jalan bagi Yesus. Saudara-saudari terkasih, kita tidak bisa menilai seseorang dari yang kelihatan. Contoh, sikap Pak Charles, bukan nama sebenarnya, yang membenci seorang anak muda. Kebencian itu berawal dari acara bina iman di lingkungan yang dibimbing anak muda itu. Sebagai mantan ketua lingkungan, Pak Charles tidak suka cara ketua lingkungan baru yang mengundang anak muda sebagai pembimbing pendalaman iman. Apalagi anak muda ini berasal dari keluarga sederhana yang waktu sekolah sering dibantu oleh gereja. Saat pendalaman iman, Pak Charles tidak memperhatikan perkataan anak muda itu. Pak Charles menilai bahwa anak muda itu tidak pantas untuk membimbing pendalaman iman. Akibatnya, Pak Charles hanya melihat anak muda itu dari masa lalunya. Sementara umat lingkungan yang lain merasa sangat tertegun dan kagum dengan kehebatan anak muda tersebut. Banyak umat yang percaya bahwa anak muda ini dipakai Tuhan. Umat yang lain berkeyakinan bahwa setiap manusia bisa dipakai Tuhan untuk menyalurkan berkat dan kasih-Nya. Kisah anak muda ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk senantiasa membuka hati kepada Allah. Apakah kita percaya pada Yesus sebagai utusan dan anak Allah yang memiliki kuasa melakukan apa saja yang dikehendaki Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau terkadang menghadapi ancaman maut dari orang-orang yang hatinya membeku dan tertutup untuk rahmat Tuhan. Bantulah kami, umat-Mu, supaya kami percaya bahwa Engkau dapat berkarya melalui sesama kami, termasuk mereka yang sederhana dan miskin. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.